Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bambang Setiotomo, yang memiliki NIM 23700260003 dari kelas mesin DC Universitas Krishna Dwipayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motor universal. Apa sih motor universal itu? Nah, motor universal adalah sejenis motor di mana kumparan stator, yaitu bilitan eksitasi, dan kumparan rotor, yaitu bilitan angker, dihubungkan ke catu daya melalui sikat dan komutator secara seri. Lanjut. Nah, di struktur motor universal ini ada 6 bagian. Yang pertama, yaitu stator. Nah, stator merupakan bagian yang justru tidak dapat berputar dan terdiri dari kumparan medan magnet dan rangka. Lalu ada bagian rotor. Nah, bagian ini memiliki fungsi yaitu berputar dan terdiri dari kumparan jangkar. Lalu ada yang komponen yang bernama proses. Nah, bagian ini untuk mengantarkan arus listrik. Lalu ada bagian komutator. Nah, bagian komutator ini bagian yang mengumpulkan arus yang dihasilkan pada konduktor jangkar. Lalu ada yang namanya komutator sections. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke lilitan. Lalu ada yang namanya rotor winding. Nah, rotor winding ini merupakan jalur pergerakan konduktor. Lalu untuk slide selanjutnya ini yaitu cara kerja atau prinsip kerja dan jenis motor universal. Nah, prinsip kerjanya itu sendiri yaitu kumparan dihubungkan secara seri pada motor universal dan dialiri arus DC atau AC yang akan mengakibatkan medan magnet terbentuk di sekitar kumparan jangkar dan medan. Lalu terdapat reaksi antara medan magnet seri dan medan jangkar secara paksa akan membentuk torsi searah dan menyebabkan poros rotor atau poros itu berputar. Lalu jenisnya itu ada 2, yaitu motor terkompensasi dan motor tak terkompensasi. Nah, penjelasannya itu motor terkompensasi yaitu motor yang memiliki bilitan medan. Lalu motor tak terkompensasi itu dibangun dengan kutub terpusat. Lanjut, untuk fitur utama motor universal itu ada 5. Yang pertama, torsi awal tinggi. Nah, dibandingkan dengan motor roda gigi, motor universal menghasilkan torsi yang jauh lebih besar di awal operasi, sehingga membuat sempurna untuk aplikasi yang membutuhkan daya sesaat. Lalu ada desain ringan dan kompak. Nah, karena ukuran kecil dan bobotnya ringan, sehingga sangat cocok untuk perangkat portable dan dengan ruangan terbatas. Yang ketiga, kecepatan torsi tinggi. Motor universal efektif dalam bor dan mixer karena kecepatan putarnya yang sangat tinggi. Lalu yang keempat, pengoperasian yang mudah. Nah, pengoperasian ini dapat dilakukan dengan daya AC maupun AC dan serbaguna. Dapat digunakan pada pengoperasian
2 sumber arus AC dan DC. Kemudian biaya rendah, eee, karena konstruksi yang sederhana dan biaya yang rendah, motor ini banyak digunakan dalam produk OEM dan lazim dalam aplikasi konsumen dan industri. Selanjutnya, contoh penggunaan motor universal pada kehidupan sehari-hari. Pada slide sebelumnya itu, sudah dijelaskan, itu bisa digunakan pada blender atau mixer. Kemudian di sini saya menambahkan beberapa, yaitu vacuum cleaner, lalu ada bor listrik, kemudian ada mesin jahit. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.